Pengasuh itu melakukan gerakan-gerakan aneh. Hal ini membuat anak orang kaya di sampingnya berpikir lama. Karena ketika dia dalam bahaya sebelumnya, ibunya sering melakukan gerakan ini untuk melindunginya. Bu, kamu tadi lucu banget. Seperti gorila. Ingat ya, Seng-Seng. Semakin takut kamu, semakin kamu harus berpura-pura kuat. Iya, ternyata pengasuh itu adalah istri CEO. 13 tahun yang lalu, CEO membawa istrinya pulang. Tetapi di tengah jalan mereka mengalami kecelakaan mobil yang serius. CEO koma. Tetapi untungnya wanita itu masih sadar. Dia menyeret tubuhnya yang terluka dan berteriak minta tolong. Namun, karena luka wanita itu terlalu parah, tanpa disadari dia tergelincir dari puncak gunung, menyebabkan kepalanya terbentur keras. Kemudian, dia ditolong oleh seorang gadis kecil tunawisma. Begitulah cara mereka hidup saling bergantung selama 13 tahun. Meskipun wanita itu sekarang tidak memiliki luka atau penyakit, tetapi dia kehilangan semua ingatannya dalam kecelakaan mobil itu. Tapi untungnya, gadis itu menemaninya selama bertahun-tahun. Jadi dia mengadopsi gadis itu sebagai putrinya. Namun, pada hari gadis itu diterima di grup perusahaan terbesar di Jiangcheng, takdir wanita itu sekali lagi terjalin dengan keluarga yang telah lama hilang. Bu, jika ibu tidak mengadopsiku saat itu, aku tidak akan seperti sekarang ini. Anak bodoh. Ibu hanyalah seorang pemulung. Prestasimu hari ini, semua karena usahamu sendiri, Wang Lan. Bagus sekali kau, Wang Lan. Ternyata kau bersekongkol dengan grup Xia. Menipu kami untuk menandatangani kontrak. Dan sekarang memaksa kami untuk merobohkan rumah kami. Tunggu. Tunggu. Aku. Begini saja, sekarang aku akan pergi ke grup Xia untuk mendapatkan uang kalian kembali. Akhirnya, wanita itu terpaksa pergi ke perusahaan CEO untuk menagih hutang. Tapi dia dipersulit oleh wanita licik itu. Karena uang kompensasi telah digelapkan oleh wanita licik itu. Untuk menutupi masalah ini, dia sengaja memanggil putra wanita itu untuk mengusirnya. Namun, setelah bertahun-tahun berubah, putranya meskipun telah dewasa, tetapi telah kehilangan kepolosan dan kebaikannya. Sebaliknya, sekarang putranya telah menjadi arogan dan sombong. Kerjanya menindas orang-orang kelas bawah, tanpa mengenali wanita itu sebagai ibunya sendiri. Dia memaksanya untuk berlutut, untuk melindungi ibu angkatnya dari perundungan. Gadis itu berdiri dan mencoba berdebat dengannya. Tapi anak laki-laki yang berhati binatang itu malah tertarik pada gadis itu, dan menyeretnya ke dalam kantor. Melihat ini, wanita itu menjadi sangat cemas, karena pintu kantor dibuka dengan pengenal wajah. Jadi tidak peduli seberapa keras wanita itu mengetuk, pintu itu tetap tidak bisa dibuka. Akhirnya, wanita itu terpaksa berlutut dan memohon pada wanita licik itu, berharap dia akan mengampuni mereka berdua yang malang. Namun, wanita licik itu sama sekali tidak akan membantunya. Akhirnya, wanita itu hanya bisa menarik seorang gadis muda lainnya, berharap untuk menggunakan wajahnya untuk membuka pintu. Namun, pada saat ini, informasi wajah wanita itu berhasil ditangkap oleh pintu, dan progres baru mulai berjalan. Namun, karena wanita itu terlalu cemas, proses pengenalan wajah menjadi sangat lambat. Akhirnya, untuk melampiaskan amarahnya, wanita licik itu memanggil penjaga keamanan dan memaksa wanita itu ke depan pintu. Dan pada saat itu, pintu itu secara ajaib terbuka. Verifikasi berhasil. Selamat datang kembali, Ketua. Hentikan. Bu. Yue. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa membuka pintu? Tidak mungkin. Coba lagi untukku. Lepaskan. Kamu coba lagi. Lepaskan ibuku. Kamu coba lagi. Xia Junseng. Apakah kamu sudah selesai membuat masalah? Kak. Apakah kamu yang membuka pintu tadi? Kalau bukan aku, siapa lagi? Katakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona muda, mereka yang pertama menghina ibumu yang hilang. Ketua Xia Mingzu. Apakah begitu? Benar. Kalau mereka tidak memaki ibuku dulu, bagaimana mungkin aku akan bertindak? Tidak seperti itu. Aku hanya datang untuk membantu penduduk desa, mendapatkan kembali uang kompensasi yang belum kami terima. Aku tidak pernah menghina ibumu. Putriku apalagi? Bagaimanapun, aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun menghina ibuku di grup Xia. Dia berbohong. Dia yang pertama menghina aku dan ibuku. Apakah grup Xia hebat sekali? Apakah grup Xia bisa seenaknya menginjak-injak orang yang tidak bersalah? Jangan takut. Jika memang benar seperti yang kalian katakan, aku pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Tidak perlu. Sekarang aku hanya ingin segera membawa putriku pulang. Ketua, sudah diselidiki. Apa yang dikatakan ibu dan anak ini memang benar. Uang kompensasi itu memang belum sampai ke tangan penduduk desa Sili. Kak, ketika putri kandung wanita itu mengetahui kebenaran, dia segera menegur anak laki-laki yang tidak berbakti dan tidak bermoral ini. Tapi ini juga menanamkan benih kebencian di hatinya terhadap ibu dan anak itu. Namun, pada saat ini, tindakan wanita itu dalam menghibur putri angkatnya membuat putrinya merasa sangat familiar. Karena ketika dia masih kecil, ibunya sering menghiburnya seperti ini. Memikirkan hal ini,
Adik laki-laki bodoh ini memotong kata-kata kakak perempuannya. Selain itu, gadis itu juga melindungi ibu angkatnya, dan mengatakan bahwa dia berani melakukan apapun untuk ibunya. Saat itu juga, putri kandung itu menghilangkan pikiran bahwa wanita itu adalah ibunya. Namun, mungkin dia mewarisi gen unggul wanita itu, lembut dan baik hati. Dia memutuskan untuk meminta maaf kepada wanita dan gadis itu, dan menyiapkan makan malam yang lezat untuk mereka di rumah. Namun, wanita itu sendiri tidak punya banyak uang untuk membeli hadiah. Jadi dia hanya menyiapkan ubi jalar kering yang dibuatnya sendiri. Namun, tindakan inilah yang membuat anak laki-laki yang tidak berbakti itu ingat. Wanita di depannya kemungkinan besar adalah ibu kandungnya. Bu. Tuan muda kedua, kamu memanggilnya ibu. Apakah ubi jalar kering ini buatanmu? Bagaimana kamu bisa membuatnya seenak ini? Katakan padaku. Cepat katakan. Lepaskan. Bukankah semua ubi jalar kering di dunia ini rasanya sama? Benar juga. Bagaimana mungkin dia ibuku? Wanita tua, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengambil hatiku. Aku akan dengan mudah memaafkanmu dan putrimu. Aku beritahu kamu, kalau bukan karena kakakku yang memaksaku untuk meminta maaf padamu, kalian sama sekali tidak layak untuk menginjakkan kaki di rumah keluarga Xia kami. Xia Junseng, kamu keterlaluan. Yue Yue. Tuan muda kedua, ya. Akulah yang tidak pantas. Jangan marah. Pergi-pergi sekarang juga. Tidak disangka anak laki-laki wanita itu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Dia bahkan tidak mewarisi sedikit pun gen unggul dari orang tuanya. Tepat ketika wanita itu bersiap untuk pergi dari sini bersama gadis itu, bocah jahat ini melepaskan anjing hitam besar di rumah, berniat untuk mempersulit mereka lagi. Melihat ini, wanita itu segera menghalangi gadis itu, dan membuat gerakan-gerakan aneh untuk menakut-nakuti anjing ganas itu. Namun, tindakan inilah yang membuat bocah jahat ini mengingat kembali masa lalu. Jangan ganggu anakku, pergi sana. Bu, kamu tadi lucu banget. Seperti gorila. Seng-seng, ingat ya. Semakin takut kamu, semakin kamu harus berpura-pura kuat. Iya. Bagaimana mungkin? Cara dia menakut-nakuti anjing hitam besar itu sangat mirip dengan ibu. Tuan muda kedua, pantas saja anjing hitam besar itu tidak menggigitnya. Dia punya dendeng di sakunya. Pantas saja. Bu. Xia Junseng, apakah kamu masih manusia? Kamu berani melepaskan anjing untuk menggigit ibuku? Kenapa kalau aku melepaskan anjing untuk menggigitnya, aku jijik anjingku menggigitnya? Kotor sekali. Pergi mandi. Kali ini aku akan membiarkan kalian pergi dulu. Lupakan saja. Dia juga meninggalkan ibunya sejak kecil. Dia juga anak yang malang. Kenapa? Aku merasa sangat familiar. Naga dan burung phoenix membawa keberuntungan.
Suamiku. Suara apa itu? Sayang, lebih tinggi lagi, terbang. Kamu, Mingzu. Istriku, lihat. Istriku, kamu tidak mendoakanku juga. Berapa usiamu? Masih cemburu dengan anak kecil. Mingzu. Ayah. Lepaskan ayahku. Ayah. Wanita tua, apa yang kau lakukan pada ayahku? Aku tidak melakukan apa-apa. Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Tentu saja dia masuk untuk mencuri. Setelah melihat paman, dia menaruh dendam dan mendorongnya. Aku tidak mencuri. Dia baru saja bangun dan jatuh sendiri. Ah, maksudmu, ayahku tiba-tiba bangun dan jatuh sendiri. Ya. Ah. Xia Junseng, apa kau sudah gila? Apa kau tahu ayahku sudah koma selama 13 tahun? Apakah kau ingin mengatakan, ayahku adalah manusia tumbuhan, dan tiba-tiba bangun? Aku mengatakan yang sebenarnya. Lalu apa ini? Saya berbaik hati meminjamkanmu kamar mandi. Kenapa kau muncul di kamar ayahku? Kehabisan kata-kata, kan, kamu. Panggil dokter untuk memeriksa ayahku, ya. Ah, hutang ini. Malam ini kita akan menyelesaikannya. Xia Junseng, kau mau bawa ibuku kemana? Xia Junseng? Wanita tua, aku memberimu satu kesempatan lagi. Katakan, apa yang sebenarnya kau lakukan pada ayahku? Tuan muda kedua, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Dia jatuh sendiri. Tidak mau minum anggur yang ditawarkan. Ingin minum anggur hukuman. Ya, pukul dia. Jangan, tuan muda kedua, aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku bersumpah jika aku menyentuh sehelai rambut ayahmu, maka biarkan aku disambar petir. Siapa yang tidak bisa bersumpah, aku juga bisa bersumpah. Jika aku, Xia Junseng, memfitnahmu, biarkan aku disambar petir. Jadi apa yang kau inginkan? Buat aku percaya padamu. Berlutut dan mohon padaku. Memintamu berlutut seperti meminta nyawamu. Tidak ada ketulusan sama sekali. Bagaimana cara membuat tuan muda kedua percaya padamu? Aku beritahu kamu. Jika kamu tidak berlutut, jangan bicara tentang kamu. Bahkan putrimu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Jangan, aku akan berlutut. Bu, jangan berlutut. Bu. Masih bengong berlutut. Xia Junseng, ibuku seumuran dengan orang tuamu. Kamu memaksanya berlutut untukmu. Apa kau tidak takut akan pembalasan? Pembalasan apa? Aku berdiri di sini. Panggil petir untuk menyambarku. Cepat berlutut, tuan muda kedua, kami sedang menunggu. Bu. Tuan muda kedua, wanita tua ini sepertinya agak aneh. Takut apa hari ini aku tidak akan percaya tahayul. Tekan dia ke tanah. Bu. Bu, jangan. Sekarang mau bicara. Tuan muda kedua. Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Baiklah. Kamu tidak. Lalu bagaimana ayahku? Seorang manusia tumbuhan. Bisa jatuh sendiri. Kamu juga seorang orang tua. Tidak bisakah kamu memahami hatiku? Hati seorang anak laki-laki. Aku hanya ingin tahu apa yang kamu lakukan pada ayahku. Apakah itu sulit? Xia Junseng. Ibuku bilang tidak, ya tidak. Jika kamu punya kemampuan, serang aku. Jangan membiarkan ibuku. Ini yang kamu katakan, lepaskan pakaiannya. Tuan muda kedua, biar aku yang melakukannya. Lepaskan. Jangan. Lepaskan aku. Jangan.
Mingzu. Mingzu, jangan pergi, jangan pergi. Nona muda, akhirnya kau kembali. Tuan besar, dia sudah bangun. Apa? Kamu. Ayah. Aku Xiaoling. Ayah. Kamu Xiaoling, ya. Sudah berapa lama aku tidur? Xiaolingku sudah tumbuh sebesar ini. Ngomong-ngomong, di mana ibumu dan Junseng? Mereka pergi kemana? Junseng, bocah bau itu. Dia pergi karena sibuk. Dan ibu. Ibumu dia bagaimana? Ibuku dia dalam kecelakaan mobil tahun itu dia menghilang. Tidak mungkin. Ayah, jangan bersemangat. Kita pasti akan menemukannya. Tidak benar barusan aku jelas-jelas melihatnya. Dia yang membangunkan aku. Apa? Siapa saja yang baru saja masuk ke kamar ayahku? Tuan muda, Nona Jiang, dan wanita bernama Wang Lan. Wang Lan itu dia di mana dia sekarang? Cepat katakan. Dia menyebabkan Tuan besar jatuh ke tanah. Tuan muda berkata dia harus diberi pelajaran. Apa? Nona muda, Tuan besar aku telah menemukan ini. Ayah. Ini barang-barang Mingzu. Cepat cari dia, cepat cari dia. Baik. Jangan. Ibu. Tuan muda kedua, kumohon lepaskan putriku, kumohon. Lepaskan dia. Saat kau menyakiti ayahku, kenapa kau tidak berpikir untuk melepaskannya? Tuan muda kedua, selama kau melepaskan putriku, kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Apa saja? Ya, kau bisa menyuruhku melakukan apa saja, selama kau melepaskan putriku. Baiklah. Tangan mana yang kau gunakan untuk menyakiti ayahku? Potong tangan itu untukku. Aku tidak berani. Kalau tidak mau melakukannya, jangan meratap di sini. Aku setuju denganmu, lepaskan putriku. Ibu jangan. Aku sudah bilang, orang-orang yang menyakiti keluargaku, akan kubuat mereka membayar 100 kali lipat, 1000 kali lipat, putrimu atau tanganmu. Pilih salah satu. Jangan biarkan aku mengatakannya lagi. Aku memilih keluargaku. Ibu. Hentikan. Ayah. Ming. Mingzu. Mingzu. Ayah. Ayah, bagaimana kabarmu? Cepat bawa ayahku kembali, cepat panggil dokter. Ibu, kau baik-baik saja, kau baik-baik saja. Anakku, syukurlah kau baik-baik saja. Ibu, ini semua salahku. Ini semua salahku. Kita pulang. Liontin Giokku hilang. Penghinaan yang kita alami hari ini, ibu dan anak, aku pasti akan membuatmu membayarnya kembali. Ayah sudah koma begitu lama dan baru saja bangun. Bagaimana kau bisa membawanya keluar? Bukankah itu karenamu? Jika kau tidak menggertak Wang Lan, apakah ayah akan terburu-buru keluar? Apa hubungannya dengan wanita tua itu? Ayah bilang, dia mungkin adalah ibu kita. Apa sama sekali tidak mungkin? Putri Wang Lan bahkan setahun lebih tua dariku. Bagaimana mungkin dia ibuku? Ini pasti karena ayah sudah koma terlalu lama. Pikirannya menjadi kacau. Halo. Aku mengerti. Aku akan menanganinya. Junseng. Terakhir kali kau di perusahaan. Video konflikmu dengan Wang Lan dan putrinya telah diposting online. Sekarang seluruh netizen memboikot Xia Group kita. Apa dia berani memutarbalikkan fakta? Lihat saja. Aku akan menghabisinya. Berhenti, kau masih ingin membuat masalah. Ya, biar aku yang tangani. Apa rencanamu? Aku akan segera menghubungi Wang Lan dan putrinya. Besok aku akan mengadakan konferensi pers. Kau akan meminta maaf padanya di depan umum. Minimalkan dampak negatif dari masalah ini terhadap grup. Menyuruhku minta maaf di depan umum. Aku tidak akan pergi. Xia Junseng. Jika ibu masih hidup,
Beranikah kau bersikap sesukamu seperti ini? Jika ibu masih hidup, dia tidak akan membiarkanmu diperlakukan seperti ini. Mingzu Mingzu, di mana kau? Ayah. Ayah, kau merindukan ibu lagi. Saat perusahaan baru berdiri, aku dan ibumu tidak punya uang. Hanya menyewa deretan meja di kantor orang lain untuk dijadikan ruang kerja. Ayah, sekarang seluruh gedung ini milik Xia Group kita. Ayah. Junseng, kau pergi pimpin konferensi pers, aku akan membawa ayah untuk istirahat dulu. Baik. Saya umumkan, konferensi pers Xia Group sekarang dimulai. Mohon penjelasan Anda tentang masalah Xia Group menindas orang lain. Bagaimana Anda menjelaskannya? Xia Group kami adalah perusahaan besar dan berpengaruh. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti menindas yang lemah? Sebaliknya, ada orang yang dengan jahat memanipulasi opini publik, membuat Xia Group kami menanggung cyberbullying yang tidak semestinya. Aku tidak, kalian harus percaya padaku. Xia Junseng, kau bicara omong kosong dan berpura-pura menyedihkan. Apakah kau ingin memeras uang kompensasi pembongkaran dari Xia Group, membuat penduduk desa Silixiang menjadi penghalang? Aku tidak. Berikutnya, silakan penduduk desa Silixiang untuk mengklarifikasi bagi Xia Group kami. Halo semuanya, aku tetangga Wang Lan dan putrinya. Namaku Wang Qiusheng. Aku tetangga Wang Lan, Liu Wanhong. Qiusheng, Wanhong, kalian berdua, jangan takut. Ada begitu banyak orang di sini. Dia tidak akan berani melakukan apapun pada kalian. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Xia Group kami pasti akan membelamu. Itu dia yang menerima uang kompensasi pembongkaran dari Xia Group. Dia mengingkari janjinya dan menghasut kami untuk menjadi penghalang. Itu semua hanya untuk memeras lebih banyak uang dari Xia Group. Aku benar-benar tidak. Aku datang ke Xia Group untuk membantu semua orang mendapatkan kembali uang kompensasi pembongkaran yang belum dibayar. Ibuku menyinggung Xia Junseng karena kalian. Bagaimana kalian bisa mengkhianati kebaikan seperti ini? Kau menyuap mereka untuk memfitnah ibuku. Kan, Xia Junseng, kau benar-benar tidak tahu malu. Wang Xiyu, berhenti menyebarkan rumor di sini. Jangan dengarkan omong kosongnya, kami punya bukti. Benar, kami punya bukti. Qiusheng, Wanhong, kita tetangga. Aku memikirkan kalian karena ada keuntungan. Ambil uang kompensasi dan pergi. Paling banyak hanya 200.000. Tapi jika kalian mendengarkan aku, menjadi penghalang, kita setidaknya bisa memeras 20 juta dari Xia Group. Tidak, aku tidak mengatakannya, aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Percayalah padaku, aku tidak. Wang Lan. Sekarang ada saksi dan bukti. Kau masih ingin menyangkal? Semua orang sudah mengertikan semuanya karena dia. Pertama-tama, dia memeras Xia Group kami dengan harga tinggi. CEO Xia kami tidak tahan lagi dan akhirnya bertindak. Tidak. Apa yang kau lakukan? Apa yang kalian lakukan? Ibu. Lepaskan aku, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dia adalah orang yang menyalahgunakan sumber daya publik, menipu perasaan kalian. Penghalang Wang Lan. Hanya karena Xia Group menolak permintaannya yang berlebihan. Dia memotong awal dan akhir video, mempostingnya online untuk mendapatkan simpati. Jadi kau karena tidak bisa memeras uang, makanya merencanakan insiden trending topik ini. Tahukah kau karena keserakahanmu, akan menunda pembangunan seluruh kota Jiangsu. Bibi, kau telah memeras begitu banyak uang dari Xia Group. Kenapa kau masih berpakaian seperti pengemis? Kau benar-benar pandai berakting. Aku tidak memeras uang, aku hanya menerima uang kompensasi pembongkaran yang pantas kudapatkan. Jadi, benar-benar menerima uang. Manusia tidak pernah puas. Ular menelan gajah. Kau telah mempermalukan semua orang. Kau adalah penjahat Jiangsu. Berlutut dan minta maaf. Berlutut. Ibuku bukan orang seperti itu, lepaskan dia. Kumohon, percayalah padaku. Kumohon. Untuk orang yang keras kepala dan tidak tahu malu seperti ini, harus diberi pelajaran. Lempar dia. Ibu. Lempar sampai mati. Jangan. Dia.
Ayah, cepat. Bawa aku ke konferensi pers. Sekarang. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ibunya bukan orang baik. Putrinya juga tidak jauh berbeda. Lempar semuanya. Lempar sampai mati, lempar sampai mati. Hentikan. Nona muda datang bagus sekali. Ayah, kenapa kau di sini? Kurang ajar beraninya kau melakukan ini. Apa kau tahu siapa dia? Ayah, kenapa kau memukulku? Dia hanya penghalang. Kau. Ayah, kau baik-baik saja, aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Dia. Jangan khawatir. Ayah, aku akan mengurusnya. Seseorang. Bawa ayahku ke rumah sakit. Dia. Aku juga akan pergi. Berhenti. Para wartawan, aku datang ke sini untuk mengklarifikasi satu hal. Wang Lan dan putrinya. Mereka bukanlah penghalang. Ini semua hanya kesalahpahaman. CEO Xia, adikmu sendiri yang menuduh. Kau malah datang untuk menyangkal. Ini siaran langsung. Kau benar-benar berpikir Xia Group bisa menutupi langit dengan satu tangan. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu? Tidak, sebenarnya adikku juga ditipu. Orang yang memanipulasi opini publik adalah orang lain. CEO, saya. Sekretaris Liu. Silakan lihat, ini adalah bukti Jiang Sanshan memanfaatkan posisinya untuk menggelapkan dana kompensasi pembongkaran penduduk desa Silixiang. Tuan muda kedua, saya, bukankah kau bilang itu kesalahan magang? Ada apa ini? Ternyata Jiang Sanshan mencuri dari tempat kerjanya. Pantas saja dia bersikeras mengatakan bahwa kami ingin memeras uang. Ya untungnya, Nona muda telah menyelidikinya. Tapi tetangga Wang Lan bersaksi bahwa dia menghasut penduduk desa untuk menjadi penghalang. Lalu bagaimana dengan ini? CEO Xia, ini bukan urusanku. Itu dia semuanya dia yang menyuruh kami melakukan ini. Benar-benar dia berjanji akan memberi kami 1 juta setelah semuanya selesai. CEO Xia, tolong maafkan kami. Kumohon, kau seharusnya meminta maaf bukan padaku, tapi pada Wang Lan dan putrinya. Nyonya Wang Lan, maafkan aku. Maafkan aku. CEO, demi tuan muda kedua, tolong maafkan aku. Memaafkanmu. Lalu Wang Lan dan putrinya yang tidak bersalah. Pantaskah mereka menderita bencana yang tidak adil? Aku akan mempertahankan semua hak untuk menuntut tanggung jawab hukum terhadapmu. Bawa mereka pergi. CEO Xia, maafkan aku tahu aku salah. Kenapa semuanya jadi salah Jiang Sanshan? Jelas-jelas. Junseng, meskipun kau ditipu oleh Jiang Sanshan, tapi dalam hal ini kau juga salah. Minta maaflah pada mereka. Ayah baru saja masuk rumah sakit karena marah padamu. Junseng, kau harus dewasa. Maafkan aku. Aku salah, tolong maafkan aku. Siapa yang peduli dengan permintaan maafmu? Tidak apa-apa, kesalahpahaman sudah diselesaikan. Kami juga telah salah menuduh Nyonya Wang Lan, jadi kita harus meminta maaf padanya. Nyonya Wang Lan, maaf. Ayo kita pergi juga. Ibu, kenapa kau menghentikanku tadi? Jelas-jelas Xia Junseng dan Jiang Sanshan berkolusi untuk menggertak kita. Anakku, air yang terlalu jernih tidak akan ada ikan. Begitu pula dengan manusia, tuan muda kedua Xia. Bagaimanapun juga, dia adalah adik laki-laki Nona muda. Benar juga. Bagaimana kita bisa mengharapkan Nona muda mengorbankan keluarganya demi kebenaran? Liontin Giokku hilang. Ayo pergi. Bu, aku akan mencari di sini. Ibu cari di sana. Baik. Tuan muda kedua. Permisi, orang tua, kau sengaja kembali untuk menertawaiku, kan? Dengan kakakku yang mendukungmu, kau merasa sangat senang, kan? Ah, bukan. Tuan muda kedua, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda melihat? Tidak. Kalau kehilangan barang, seharusnya cari di tempat sampah. Kenapa tanya saya? Tuan muda ketiga, barang itu sangat penting bagiku. Itu peninggalan keluargaku. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda melihatnya. Jangan membodohiku. Kalau memang sepenting itu, mana mungkin kamu kehilangannya?
Kurasa kamu sengaja datang untuk menertawaiku. Bu. Xia Junseng, CK. Junseng, jangan main-main lagi. Waktunya ke rumah sakit. Kita lihat saja nanti. Kamu. Xia Junseng ini benar-benar sakit. Maaf Bu, aku tidak menemukannya. Aku tidak akan mencarinya lagi. Mungkin ini sudah takdir. Aku tidak akan mencarinya lagi. Pasien mengalami stimulasi berlebihan, menyebabkan pendarahan otak. Disarankan untuk pengobatan konservatif. Adapun kapan dia akan sadar, kita harus terus mengamatinya. Kak. Maaf, aku benar-benar tidak tahu kapan kamu akan tumbuh dewasa. Kak. Lihat liontin ini. Apakah ini liontin yang ibu minta tahun itu? Ada tanggal lahirmu di belakangnya. Ini liontin yang hilang bersama ibu. Di mana kamu menemukannya? Di ruang rapat. Orang yang menjatuhkan liontin ini, meskipun bukan ibu, pasti tahu keberadaan ibu. Jangan khawatir, aku sudah mengatur orang untuk memeriksa semua orang yang pernah ke sana. Bagus, bagus. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh melewatkan petunjuk apapun yang berkaitan dengan ibu. Ketua Tuan Muda Kedua. Ketua Tuan Muda Kedua gawat, pemegang saham utama, Zhang Laoshi, diam-diam mengadakan rapat dewan. Katanya dia ingin mencalonkan putranya, Zhang Tianyu, untuk menggantikan posisi Tuan Muda Kedua sebagai CEO. Apa? Zhang Laoshi ini selalu mengincar posisi ketua. Pasti ingin memanfaatkan hot seat ini untuk keuntungannya sendiri. Kak, ada aku di sini. Aku pasti akan membantumu melindungi grup Xia. Xia Junseng, sebagai CEO perusahaan, telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Kalau tidak dipecat, tidak akan cukup untuk menenangkan kemarahan publik. Benar kata Pak Zhang, Xia Junseng itu tidak kompeten. Sudah seharusnya dipecat. Posisi CEO yang penting ini seharusnya diisi oleh orang yang berpendidikan tinggi seperti Tian Yu. Saya setuju. Saya juga setuju. Karena semua orang setuju. Kalau begitu, mari kita putuskan seperti ini. Zhang Laoshi, beraninya kau. Zhang Laoshi, beraninya kau. Zhang Laoshi, akulah ketua grup Xia. Beraninya kau melewatiku dan diam-diam mengadakan rapat dewan. Aduh, keponakanku, bukankah aku dengar pamancu koma lagi? Ingin berkontribusi untuk perusahaan, tidak perlu kau khawatirkan. Grup Xia bermarga Xia, posisi CEO hanya bisa dijabat oleh adikku, Xia Junseng. Hahaha. Keponakanku, ada satu hal yang mungkin belum kamu ketahui, karena perbuatan baik adikmu, proyek desa Sili. Rockefeller Group telah memutuskan untuk menarik investasi mereka dan membatalkan kontrak dengan grup Xia, membuka kembali tender. Grup Xia telah menginvestasikan ratusan miliar. Bagaimana bisa mereka seenaknya membatalkan kontrak? Tanyakan pada dirimu sendiri. Xialing. Menyeret ayah yang lumpuh dan adik laki-laki yang tidak berguna. Pasti sangat sulit, kan? Coba pikirkan. Jika kamu setuju denganku saat itu, bagaimana mungkin kamu seperti ini hari ini? Namun, jika kamu menyesal, aku selalu siap untuk menyambutmu dengan tangan terbuka. Zhang Tianyu, kamu cari gara-gara. Aduh. Sudah kapok, lepaskan adikku. Permisi, mau tanya, asisten ketua, Wang Xiyu, di kantor mana? Tidak tahu, tidak tahu. Aduh, mereka berkelahi perebutan kekuasaan terjadi tepat di sampingku. Ketua kali ini mungkin akan tamat. Kalian ngapain pada ngumpul di sini? Cepat kembali bekerja. Hei, petugas kebersihan, masuk dan bersihkan ini. Tapi saya, jangan tapi-tapi, cepat. Xia Junseng, bahkan jika ibumu, Xia Mingzu, berdiri di depanku, dia tidak akan berani bergerak. Kamu, benar-benar tidak berguna. Jika ibuku masih hidup, mana mungkin kau berani bersikap kurang ajar? Kurangi omong kosong, lepaskan. Bersihkan sampai bersih. Ibumu memang orang yang hebat. Sayang sekali, dia melahirkan anak yang tidak berbakti sepertimu. Kamu. Pak Zhang, ibuku memang tidak ada, tapi aku masih di sini. Selama aku masih di sini, posisi ketua, grup Xia hanya bisa bermarga Xia bukan Zhang. Jika Xia Mingzu ada di sini, aku akan sedikit takut. Tapi kamu, gadis kecil yang belum dewasa. Ku beritahu padamu, jangan bicara soal posisi CEO, bahkan posisi ketua, aku bisa menggantikannya. Kamu, Xialing, kenapa marah besar? Jika kamu menikah denganku, kita akan menjadi satu keluarga. Untuk apa membedakan kamu dan aku? Mimpi. Ku beritahu kalian.
Bahkan jika aku menyerahkan posisi ketua kepada petugas kebersihan, aku tidak akan membiarkan kalian menang. Kau ini siapa? Berani-beraninya masuk ruang rapat dewan. Kalau mau bertengkar, ayo. Zhang Tianyu, kau bahkan menindas petugas kebersihan. Sungguh tidak tahu malu. Bagaimanapun, kakak beradik ini memegang lebih dari 50% saham. Kalau membuat mereka marah, akan sulit dikendalikan. Begini saja. Keponakanku, biarkan adikmu dan putraku bersaing secara adil. Siapapun yang menang, dialah yang akan menjadi CEO. Saya setuju. CEO harus memiliki kemampuan yang nyata, bukan orang tidak berguna yang hanya bisa membuat masalah. Benar, saya setuju. Setuju. Xialing, sebagai ketua, kau harus membuat semua orang yakin. Ayo kita bertanding. Baiklah. Kalau begitu, sore hari 2 hari kemudian, kita tentukan pemenangnya. Xia Junseng, kenapa kamu menyetujuinya, Kak? Kalau aku tidak setuju, Zhang Laoshi tidak akan menyerah. Kak, percayalah padaku. Aku pasti akan menang. Bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya saja, meskipun Zhang Tianyu terlihat seperti playboy, dia juga mampu. Kamu. Kak, apa maksudmu? Tunggu saja. Aku pasti akan membuktikannya padamu. Tante, kenapa kau di sini? Oh, aku datang untuk mengantarkan makanan untuk Siyu, tapi tiba-tiba aku ditarik ke sini. Ikut aku. Tuan muda kedua. Beraninya kau muncul di sini. Tuan muda kedua, aku datang untuk membantumu. Dengan kemampuanmu, kau bisa membantuku apa? Tuan muda kedua, aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi untuk menebus kesalahanku. Apa kau bisa mengerjakan proyek? Bagaimana aku tidak tahu? Tuan muda kedua, aku memang tidak bisa, tapi aku bisa membantumu menemukan orang yang bisa. Xia Junseng, aku benar-benar tidak sabar untuk melihat ekspresimu saat kalah. Sampah. Zhang Tianyu, aku juga sangat menantikan untuk melihatmu pergi dengan malu besok. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan minggir. Kau bisa membuat proposal, jangan-jangan kau hanya bisa mencari joki. Xia Junseng, aku sarankan kau menyerah saja, supaya tidak mempermalukan kakakmu. Apa Zhang Tianyu tahu kalau aku mencari joki? Tidak mungkin. Berhenti. Tuan muda kedua. Ku dengar dari kakakku, kau lumayan hebat. Baiklah, aku tidak akan memakanmu. Besok, buatkan aku proposal proyek dan kirimkan ke emailku. Aku akan menyuruh orang untuk mengirimkan materinya padamu. Saya. Tapi kalau kamu tidak melakukannya dengan baik, aku pasti akan melakukannya dengan baik. Nah, ayo makan dulu kalau kenyang baru kuat. Enggak bisa. Bu, malam ini aku harus menyelesaikannya. Xia Junseng ini benar-benar menyusahkan. Mana mungkin bisa membuat proposal proyek dalam 1 hari. 1 hari. Ini dia. Bu, ada apa denganmu? Bu. Nah, proposal proyek ini, sepertinya ibu bisa membuatnya. Sini, lihat, intinya ada di... Oh. Selesai. Bu, aku benar-benar tidak percaya. Proposal yang begitu sempurna ternyata dibuat olehku. Asal bisa membantumu, ibu senang. Bu, kau hebat sekali. Aku sekarang semakin penasaran, sebenarnya seperti apa dirimu dulu. Aduh, aduh, aduh Bu, aku mau terlambat kerja, aku pergi dulu ya. Tuan muda kedua, rapat akan segera dimulai. Kenapa kau belum masuk? Masih ada 1 menit lagi. Kenapa terburu-buru? Sudahlah, berikan padaku. Tuan muda kedua, tuan muda kedua. Kenapa kau tidak menunggu rapat selesai dulu baru datang? Saya. Wah, bukankah ini tuan muda kedua Xia? Kukira kau tidak berani datang. Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihatmu kalah? Baiklah. Karena semua orang sudah hadir, mari kita mulai. Ini adalah proposal desain yang kubuat. Bagaimana menurut kalian, Paman?
Proposalku jauh lebih baik daripada si tidak berguna Xia Junseng itu, kan? Proposal Tian Yu memang luar biasa. Bahkan jika aku yang membuatnya, aku tidak mungkin bisa membuatnya lebih baik. Tapi proposal Tuan Muda kedua, aku hanya bisa mengatakan dua kata, sempurna. Apa? Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin si tidak berguna Xia Junseng itu bisa membuatnya lebih baik dariku? Kalian salah lihat. Ya, coba kulihat. Apa yang tidak mungkin? Itu berarti kau lebih tidak berguna dariku. Kamu. Tian Yu, bukan berarti proposalmu tidak cukup bagus. Tapi proposal Tuan Muda kedua ini terlalu sempurna. Itu mengingatkanku pada ketua Xia Mingzu. Seperti ibu, seperti anak. Benar, benar. Sekilas, kupikir ketua Xia Mingzu yang membuatnya sendiri. Orang yang mereka puji. Adikku. Gadis Wang Xiyu ini lumayan hebat. Zhang Tianyu, kemenanganku adalah harapan semua orang. Kau mengaku kalah. Aku tidak terima. Paman-paman sekalian, jika aku kalah karena kurang cakap, aku mengaku kalah. Tapi bagaimana jika ada yang menyewa joki? Apa maksudmu, Xia Junseng? Proposal ini sama sekali bukan buatanmu. Atas dasar apa kau menang? Jangan asal menuduh. Kau bilang aku menyewa joki. Apa kau punya bukti? Tentu saja aku punya bukti. Bawa orang itu ke sini. Katakan, apa saja yang dia suruh kau lakukan. Tuan muda ini, dia memberiku 500.000 yuan. Menyuruhku menulis proposal untuknya. Yang lain, aku tidak melakukan apapun. Diam, aku tidak pernah bertemu denganmu. Hei, Tuan muda, kau tidak bisa mengingkari janjimu. Aku masih punya catatan transfer dan proposal aslimu di sini. Tunggu dulu, kenapa? Di depan umum seperti ini, Ketua Xia, apa kau masih ingin melindungi adikmu, Junseng? Katakan yang sejujurnya padaku, apakah proposalmu ditulis oleh joki ini? Tentu saja tidak, Wang Xiyu yang menulisnya. Aku tidak berbohong padamu, Kak, Pak Zhang. Jika adikku benar-benar menyewa joki, tentu saja aku tidak akan melindunginya. Tapi bagaimana jika dia dijebak? Tidak mungkin, aku mempertaruhkan semua saham grup Xia yang kumiliki. Jika aku kalah, aku akan pergi dari sini. Bagus Zhang Tianyu, ini kata-katamu sendiri. Ketua Xia, putraku sudah bertaruh. Kamu tidak bisa diam saja, kan? Jika terbukti aku menyewa joki, aku juga akan pergi dari sini. Kalau kalah, ya seharusnya kamu keluar dari posisi CEO. Ini taruhan macam apa? Aku mempertaruhkan posisi ketua. Sebagai taruhan, Kak. Baiklah deal. Junseng, jangan mengecewakanku, ya. Setelah kami membandingkan, saya umumkan. Tuan muda kedua Xia tidak menyewa joki. Jadi, pemenang kompetisi kali ini adalah Tuan muda kedua Xia. Bagaimana mungkin jelas-jelas aku, Zhang Tianyu, kalah ya kalah. Saham milikmu. Akan ku terima. Xia Junseng, berani bertaruh denganku lagi. Bertaruh apa? Proyek Desa Sili, Rockefeller Group akan membuka tender lagi minggu depan. Kita bertaruh siapa yang akan memenangkan tender. Jika kau kalah, posisi CEO akan menjadi milikku. Bagaimana kalau kau yang kalah? Kau sudah kehilangan semua sahammu padaku. Jangan bilang, kau ingin mempertaruhkan saham ayahmu. Tianyu. Aku mempertaruhkan seluruh kekayaanku. Apa kau berani? Kenapa aku harus takut? Aku takut kau kalah sampai celanamu pun hilang. Kamu belum pergi masih mau mempermalukan diri di sini. Kak, kau lihat ekspresi ayah dan anak itu. Ngakak banget. Junseng, kau bisa menangani tender minggu depan. Tenang saja, Kak. Aku akan segera pulang dan bersiap-siap. Paling-paling aku minta Wang Xiyu untuk membuatnya lagi. Tuan muda kedua, Tuan muda kedua. Menurutmu kenapa Zhang Tianyu bilang aku menyewa joki? Aku tidak tahu. Tuan muda kedua, apa mungkin dia selalu menyuruh orang untuk mengawasimu? Zhang Tianyu brengsek itu benar-benar tidak tahu malu. Kau yang menyewa joki untuk berbuat curang, siapa yang sebenarnya tidak tahu malu? Sudahlah, kau pergilah. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Kerja bagus kali ini. Proposal tender Rockefeller Group. Serahkan padaku sebelum minggu depan. Saya. Ada apa ini? Bu, Xia Junseng menyuruhku membuat proposal tender. Dan semuanya dalam bahasa Inggris. Kurasa lebih baik aku mengundurkan diri saja. Proposal tender apa coba ibu lihat? Ini dia. Bagaimana kalau ibu coba? Ibu memang yang terbaik.
Sudah selesai. Lihat, bagaimana? Bu, bagaimana kau bisa mahir berbahasa asing? Kau pasti bukan orang biasa dulu. Ibu juga tidak tahu. Sejak jatuh tempo hari, banyak hal yang tiba-tiba kuingat. Bu, kau sedang memulihkan ingatanmu. Mungkin suatu hari nanti kau akan mengingat semuanya. Semoga saja. Nah, sepertinya tidak pantas bagi ibu untuk datang ke tender ini. Aduh, Bu, apa yang tidak pantas? Proposal tender ini kan ibu yang buat. Tentu saja harus menyaksikan kemenanganmu sendiri. Lucu sekali. Nenek tua seperti itu bisa membuat proposal tender. Babi juga bisa memanjat pohon dong. Sombong juga, lihat tempat dong. Rockefeller Group sangat kuat. Bahkan grup Sia pun harus tunduk. Bukan sembarang orang bisa macam-macam dengan mereka. Kamu. Yang terhormat, Bapak dan Ibu, inilah orang yang bertanggung jawab atas tender kali ini, Tuan Rockefeller. Saya umumkan, tender kali ini resmi dimulai. Dipersilakan Tuan Zhang Tianyu untuk naik ke atas panggung. Selamat siang, saya Zhang Tianyu dari grup Sia. Kali ini, berpartisipasi dalam tender Rockefeller Group. Aku sangat percaya diri dengan tim dan proposalku. Presentasiku selesai. Terima kasih semuanya. Bagus. Pak Zhang, Tuan Rockefeller sangat menyukai proposal Anda. Jika tidak ada proposal yang lebih baik setelah ini, maka dia akan memilih proposal Tuan Zhang. Tunggu sebentar. Rockefeller. Halo semuanya. Mengenai rencana pengembangan lahan kali ini, desain saya seperti ini. Berikut ini adalah rencana penawaran saya. Tuan Sia, Tuan Rockefeller sangat tertarik dengan proposal Anda. Dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Dia ingin mendengarkan analisis SWOT Anda tentang proyek Desa Sili. Apa itu SWOT? Yaitu Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Oh, apa itu SWOT? Bisakah Anda berbicara bahasa Mandarin? Sia Junseng. Bahkan analisis SWOT pun kamu tidak tahu. Pasti orang lain yang menulis proposal ini untukmu. Tuan Sia, Tuan Rockefeller baru saja mengatakan, mengingat Anda sudah memiliki catatan kriminal, dia tidak bisa mempercayai mitra yang tidak bermoral. Silakan tinggalkan ruangan ini segera. Saya mengerti analisis SWOT. Jika Anda berbicara bahasa Mandarin, saya akan mengerti. Apakah Rockefeller Group yang terhormat ini tidak memiliki sedikit pun toleransi? Tuan Rockefeller baru saja mengatakan bahwa dia bersedia memberi Anda kesempatan lagi. Tolong beritahu dia. Menurut Anda, apa kekuatan, strengths? Anda, matilah. Junseng sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris. Bagaimana ini akan berakhir? Tuan Sia. Tidak perlu bertanya lagi, Sia Junseng. Sampah yang tidak berguna dan tidak kompeten ini. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab? Posisi General Manager Sia Junseng dan seluruh Sia Group, saya akan menerimanya. Tidak mungkin, bahkan strengths pun tidak tahu. General Manager Sia Group hanya selevel ini. Kamu mungkin tidak tahu ini. Dia bermarga Sia. Dia adalah adik laki-laki dari ketua Sia Group. Oh, jadi dia anak orang kaya. Adik laki-lakinya sudah buruk seperti ini. Kurasa kakak perempuannya tidak akan jauh lebih baik. Bagaimana ini, Bu? Jika Zhang Tianyu menang, nona muda mungkin akan kesulitan untuk mendukung Sia Group sendirian. Tuan Sia, orang yang menulis proposal ini jelas fasih berbahasa Inggris. Tapi Anda tidak tahu apa-apa. Apakah proposal ini benar-benar Anda tulis? Saya. Turun. Turun. Proposal ini tentu saja ditulis oleh Tuan Muda Kedua. Tentu saja ditulis oleh Tuan Muda Kedua, Nyonya ini. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Tuan Muda Kedua. Saya asisten Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua memang tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi karena bahasa ibu Tuan Rockefeller adalah bahasa Inggris, jadi dia meminta saya untuk menjadi penerjemah. Benar, dia asisten saya. Bagian bahasa Inggris semuanya diterjemahkan olehnya untuk saya. Kepada Tuan Rockefeller yang terhormat, saya sekarang akan menjawab pertanyaan Anda. Bergabunglah dengan kami di Proyek Desa Sili. Tempat sejarah bertemu modernitas. Dalam Simfoni Potensi Investasi. Kami menyampaikan undangan terhangat kami, mengundang Anda untuk berinvestasi dan berkembang bersama kami. Kami dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung, bersama-sama menyaksikan kemakmuran dan pertumbuhan tanah ini.
Tuan Rockefeller, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Bagus, sangat bagus. Tuan Rockefeller merasa, proposal Tuan Xia sangat sesuai dengan kebutuhannya, tapi proposal Tuan Zhang memiliki biaya yang lebih rendah. Oleh karena itu, Tuan Rockefeller perlu mempertimbangkannya lagi. Aneh, wanita ini. Sepertinya pernah kulihat di mana. Mempertimbangkan apa? Wang Lan ini dulunya hanya seorang pemulung. Apa yang dia tahu tentang penawaran? Jelas proposal saya lebih baik. Tuan Zhang, harap perhatikan kata-kata Anda. Apakah Anda mempertanyakan penilaian Tuan Rockefeller? Tidak, tidak. Yang saya ragukan adalah, pemulung ini sebelumnya telah diintimidasi oleh Xia Junseng, dan bahkan menjadi trending topik di media sosial. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi asistennya? Ini jelas ada masalah. Zhang Tianyu, kurasa orang yang bermasalah adalah kamu. Jika menggunakan proposal Anda, membangun banyak rumah berbahaya, takutnya dalam waktu kurang dari 2 tahun akan ada orang yang meninggal. Kamu bicara omong kosong apa? Rumah berbahaya apa? Jangan fitnah. Anda mengatakan Anda akan menggunakan bahan baru, menerapkan teknologi tanah bulan terbaru, sehingga lebih aman, ramah lingkungan, dan lebih murah, kan? Ya, terus kenapa? Silakan lihat semuanya. Apa yang disebut material baru miliknya, sebenarnya hanya menambahkan bubuk cangkang kerang ke dalam beton. NSA telah mengungkap penipuan ini 10 tahun yang lalu. Zhang Tianyu, Anda ingin menang? Tidak masalah. Tetapi Anda tidak boleh mempermainkan nyawa manusia. Omong kosong apa? Buktinya berdasarkan apa kamu mencurigaiku? Kalau begitu, beranikah kamu mengambil material barumu? Diuji di depan Tuan Rockefeller. Saya. Tuan Rockefeller memutuskan, pemenang tender kali ini adalah Tuan Xia Junseng. Sedangkan untuk Tuan Zhang, Rockefeller Group dan ratusan anak perusahaannya akan memasukkannya ke daftar hitam selamanya. Kamu apa-apaan, Zhang Tianyu? Seluruh kekayaanmu. Jangan bilang kamu mau mengingkari janji. Aku akan menepati janjiku. Aku akan mengirimkannya nanti. Ayah, ayo pergi. Mirip. Sangat mirip. Mirip apa? Ayah, mirip Xia Mingzu yang telah hilang selama 13 tahun. Kali ini kamu harus menyelidiki dengan jelas. Jangan kecewakan aku lagi. Wanita pemulung itu adalah pendiri Xia Group, Xia Mingzu. Ibu. Kakak, kali ini aku tidak mengecewakanmu, kan? Kamu masih punya muka untuk mengatakan itu. Jika aku tidak salah tebak, proposal proyek terakhir kali dan dokumen tender kali ini, semuanya dibuat olehmu untuknya, kan? Bukankah aku menyuruhmu menulisnya? Kenapa jadi ibumu yang mengerjakannya? Tuan muda kedua, jangan salahkan ibuku. Aku yang memintanya untuk membantuku. Kamu takut apa? Kali ini ibumu sangat membantuku. Aku bahkan belum sempat berterima kasih padanya. Bagaimana mungkin aku menyalahkannya? Sekilas, kamu terlihat bukan orang biasa. Aku tidak akan bertanya mengapa kamu menyamar. Tapi dengan kemampuanmu, menjadi pemulung terlalu sayang. Bagaimana kalau begini? Kamu datang ke Xia Group milikku dan jadi wakil general manager untukku. Bagaimana? Tuan muda kedua. Aku tidak punya gelar. Dan belum pernah bekerja sehari pun di perusahaan besar. Aku tidak bisa. Aku bilang kamu bisa. Kamu pasti bisa. Jadi sudah diputuskan ya. Ayo pergi. Malam ini aku akan mengadakan pesta untuk merayakannya. Bibi. Aku tahu. Sebelumnya aku telah melakukan banyak hal brengsek. Hari ini kita minum habis gelas ini. Dan melupakan semua yang telah terjadi. Aku akan menghormatimu seperti ibuku sendiri. Terima kasih, Tuan muda kedua. Tapi aku tidak bisa minum alkohol. Kalau begitu minum minuman ringan. Hei, kamu. Tuangkan untuk Bibi. Tuan muda kedua. Biar aku yang menuangkannya untuknya. Kalau tidak, aku akan menumpahkannya. Dasar tua bangka, menyuruhku melayanmu. Pantaskah kau? Jiang Sanshan, apa yang kamu lakukan? Bibi, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Hanya bajuku yang basah. Kamu adalah penyelamatku. Siapapun boleh celaka, tapi tidak denganmu. Tuan muda kedua, aku tidak sengaja. Minta maaf. Apa? Aku menyuruhmu untuk minta maaf. Kenapa bukankah kamu pernah berlutut dan meminta maaf? Kamu lebih sok daripada aku ya, Tuan muda kedua. Beraninya aku. Bibi. Maafkan aku. Ini semua salahku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cepat bangun. Cepat bangun. Baguslah kalau begitu. Aku beritahu kau. Selanjutnya, siapapun yang berani menyinggung Bibi, berarti menyinggungku. Tuan muda kedua, lihat. Bajuku basah. Bagaimana kalau aku pulang dulu?
Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengantarmu. Bibi. Terima kasih banyak hari ini, karena tidak mempermasalahkan masa lalu. Tuan muda kedua, kamu terlalu sopan. Kalau begitu Bibi, ingatlah untuk datang bekerja tepat waktu besok. Baiklah. Sampai jumpa besok. Ayah, aku sudah menemukannya. Wang Lan adalah Xia Mingzu, 13 tahun yang lalu. Dia mengalami kecelakaan mobil dan kehilangan ingatannya, dan hidup sebagai Wang Lan sampai sekarang. Xia Mingzu benar-benar seperti hantu yang tidak bisa diusir. Bahkan kecelakaan mobil pun tidak bisa membunuhnya. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita? Tidak bisa. Wang Lan sekarang sudah diperhatikan oleh Xia Junseng dan Xia Ling. Jika kita bertindak gegabah dan membiarkan mereka saling mengenali, itu akan menjadi masalah. Kita hanya bisa memprovokasi mereka, membuat Xia Junseng mengusir Wang Lan sendiri. Saat itu akan lebih mudah. Hahaha. Ayah, aku punya cara. Jiang Sanshan di sisi Xia Junseng sebenarnya sudah memihakku. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Penulis bayangan yang dia temukan untuk Xia Junseng juga diatur olehku. Sayangnya, Wang Lan mengacaukan rencanaku. Hahaha. Kamu atur saja. Kali ini kita harus memastikan bahwa keluarga Xia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tuan muda kedua, seluruh kekayaan Zhang Tianyu telah dikirimkan. Berapa banyak uangnya? Ada 10 miliar. Kenapa dia begitu kaya? Apakah dia menggelapkan dana publik? Seharusnya tidak. Melihat catatan dokumen, dari 10 miliar itu, 1 miliar adalah modal pokok. Sisanya 9 miliar diperoleh dari bermain saham. Bermain saham. Sangat menguntungkan ya. Tidak hanya itu, Tuan muda kedua, lihat ini. Rencana investasi ini, Zhang Tianyu berencana menggunakan 10 miliar ini untuk berinvestasi di pasar saham negara J. Jika berhasil, setidaknya bisa menghasilkan 100 miliar, dan itu dalam dolar AS. Ibu. Ada apa ini? Ibu, cepat lihat ini. Proposal proyek ini siapa yang ajukan? Apakah ketua tahu? Tuan muda kedua yang melakukannya sendiri. Sudah diedarkan ke seluruh Xia Group. Aku tidak bisa menghubungi ketua. Jadi aku hanya bisa mencarimu dulu. Jadi, ibu terus hubungi ketua. Aku akan pergi cari tuan muda kedua. Tuan muda kedua, lihat, naik lagi. Pasar saham ini sangat menarik. Kurang dari sehari, modal 10 miliarku telah berlipat ganda. Semua berkat keputusan bijak tuan muda kedua, mengabaikan semua pendapat yang menentang dan memutuskan untuk berinvestasi. Salahkan Zhang Tianyu karena terlalu bodoh. Jika dia tidak bersikeras untuk bertaruh denganku, bagaimana mungkin dia bisa kehilangan semua kekayaannya kepadaku? Dia kehilangan semua kekayaannya kepadaku, sehingga rencana investasi keuangannya direbut olehku. Kamu datang tepat waktu. Aku punya kabar baik untuk dibagikan denganmu. Tuan muda kedua, rencana investasi keuangan itu bermasalah. Kamu harus segera menghentikannya. Kamu mengajariku bagaimana melakukan pekerjaanku. Bukan begitu, Tuan muda kedua. Bukan itu maksudku. Hanya saja pasar saham terlalu berisiko. Aku takut kamu akan kehilangan uang. Tenangkan dirimu. Proyek ini kurebut dari tangan Zhang Tianyu. Hanya bisa untung. Tidak mungkin rugi. Kalau begitu, kita harus lebih berhati-hati. Zhang Tianyu orang macam apa? Bagaimana mungkin dia meninggalkan keuntungan untukmu? Kamu curiga dia sedang menjebakku. Tuan muda kedua, jangan dengarkan omong kosong orang tua ini. Dia sudah lama disuap oleh Zhang Tianyu. Dia datang ke sini untuk menipumu. Apa yang kamu katakan? Tuan muda kedua, aku tidak. Tuan muda kedua, aku punya bukti. Lihat ini. Apa ini? Tuan muda kedua, tidak seperti yang kamu lihat. Dengarkan penjelasanku dulu. Menjelaskan apa lagi? Kamu tahu betul Tuan muda kedua dan Zhang Tianyu tidak akur. Tapi kamu malah pergi makan dengannya. Katakan, apakah kamu menerima uang dan ingin merusak proyek keuangan Tuan muda kedua? Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Zhang Tianyu. Aku tidak menerima uangnya. Dan aku tidak akan pernah mengkhianati Tuan muda kedua. Tuan muda Zhang, kamu bilang kamu bisa membantuku menemukan keluargaku. Benarkah? Tentu saja benar. Tapi kamu tidak menunjukkan sedikit pun ketulusan. Kurasa tidak perlu melanjutkan percakapan ini. Hei, tunggu. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu menjadi mata-mataku. Pada saat-saat kritis, bicaralah baik-baik untukku. Tentu saja, uang tidak akan kurang untukmu. Tidak mungkin. Aku memang ingin menemukan keluargaku. Tapi aku tidak bisa mengkhianati hati nuraniku. Sudah berpegangan tangan begitu. Masih bilang tidak menerima uang. Dasar tua bangka. Kau membalas kepercayaan tuan muda kedua seperti ini. Lepaskan aku tidak. Enyah. Mulai sekarang, kau bukan lagi wakil general manajerku. Orang-orang. Tuan muda kedua, cepat bawa dia ke logistik. Atur dia untuk pekerjaan bersih-bersih.
Tuan muda kedua, aku benar-benar tidak. Kau harus percaya padaku. Demi kau pernah membantuku, aku akan memberimu jaminan untuk sisa hidupmu. Wang Lan, urus dirimu sendiri. Ayah, ayah. Rindu ayah tidak, rindu. Nakal, cium ayah. Aduh. Suami. Seng Sheng, Xiaoling. Aku ingat. Suara apa itu? Orang-orang di logistik bilang ibuku ada di sini. Di mana dia? Ibu. Ibu. Ibu-ibu. Halo, Tuan Muda Zhang. Hal yang Anda perintahkan sudah selesai. Kapan uangnya bisa ditransfer? Siyu, kenapa kamu di sini? Ibuku jatuh dari tangga dan pingsan. Aku baru saja menyelesaikan prosedur rawat inap untuk ibu. Ada apa? Nona muda, cepat kembali ke perusahaan dan lihatlah. Tuan muda kedua mengusir ibuku. Dia bersikeras untuk berinvestasi dalam semacam proyek keuangan. Apa? Tuan muda kedua, lihat, naik lagi. Kali ini berkat bantuanmu. Mau hadiah apa? Kakak, kenapa kamu di sini? Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ayah? Apa kata dokter? Jun Seng, apakah kamu berinvestasi di pasar saham negara J? Jual segera. Kakak, dengan tren kenaikan saat ini, kurang dari sehari. Oh tidak, setengah hari saja. Modal 10 miliarku bisa meningkat 10 kali lipat. Jun Seng, kamu bodoh. Aku sudah bertanya pada orang lain. Proyek ini pada dasarnya adalah jebakan bull trap, yang secara khusus digunakan untuk menipu investor retail. Kalau begitu aku jual sekarang. Terlambat. Sudah terjebak. Kenapa bisa turun sebanyak ini? Kakak, jangan khawatir. Aku hanya menggunakan 10 miliar yang Zhang Tianyu kalahkan dariku. Xia Group kita tidak akan terpengaruh. Xia Junseng, kamu benar-benar bodoh. Ternyata kamu yang menjebakku. Untungnya aku cukup berhati-hati. Hanya menginvestasikan 10 miliar. Oh, benarkah? Tianyu, pengalihan saham Xia Junseng sudah berlaku. Xia Group milikmu sekarang. Jiang Sanshan, apa maksudmu? Kamu belum mengerti. Bodoh, Sanshan sudah menjadi milikku sejak lama. Kamu, Pengalihan saham lebih dari 20%. Harus diadakan rapat pemegang saham agar berlaku. Aku tidak peduli metode apapun yang kalian gunakan untuk menipu Junseng agar menandatangani. Semuanya tidak valid. Jika aku menipunya untuk menandatangani bukan transfer aset, melainkan hipotek aset. Setelah Xia Junseng kehilangan semua uang tunainya, saham atas namanya, tentu saja harus dikompensasi seluruhnya kepadaku sesuai dengan proporsinya. Jiang Sanshan, bukankah aku sudah cukup baik padamu? Beraninya kamu mengkhianatiku. Kamu yang menjadikanku kambing hitam terlebih dahulu. Kenapa aku tidak bisa beralih ke cabang yang lebih tinggi? Xia Junseng, jangan mimpi kamu berpikir aku punya perasaan padamu. Kamu. Baiklah, keponakanku yang baik. Kalian keluar sendiri. Atau menunggu sampai aku selesai mengadakan rapat pemegang saham. Baru aku akan mengusir kalian dengan sah. Kakak. Semua salahku. Ayah, ibu. Apakah aku masih belum bisa melindungi Xia Group yang kalian tinggalkan untukku? Yang harus pergi adalah kalian. Zhang Tianyu, tuan muda kedua sama sekali tidak pernah mentransfer sahamnya kepadamu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kalian bisa menipu tuan muda kedua untuk menandatangani. Aku juga bisa. Ibu sudah menduganya. Jadi sebelum tuan muda kedua ditipu, aku sudah mentransfer semua aset atas namanya kepadaku. Kamu. Tidak mungkin. Hah? Tak disangka. Aku dan anakku merencanakan ini selama 6 bulan. Akhirnya kalah di tangan gadis kecil sepertimu. Matilah kau. Hati-hati. Orang-orang. Bawa mereka bertiga ke kantor polisi untukku. Aku akan menuntut mereka atas tuduhan penipuan. Sialing. Aku kalah. Tapi kamu tidak akan pernah melihat Xia Mingzu lagi. Kamu tahu keberadaan ibuku. Di mana ibuku? Cepat katakan. Dia sudah mati. Sudah lama sekali. Sudahlah. Lupakan saja. Serahkan saja pada polisi untuk diinterogasi. Bawa pergi. Ayo pergi. Sial. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja.
Tuan muda kedua, liontin giok yang hilang dari ibuku. Kenapa ada di tanganmu? Apa yang kamu katakan? Apakah kamu salah lihat? Liontin ini bagaimana mungkin hilang dari ibumu? Lepaskan. Junseng, kamu membuatnya takut. Aku tidak mungkin salah lihat. Liontin giok itu hilang pada hari konferensi pers. Aku dan ibu bahkan kembali untuk mencarinya. Ternyata Wang Lan adalah ibu. Pantas saja aku merasa familiar dengannya. Jangan membodohiku. Jika itu benar-benar penting, bagaimana mungkin kamu kehilangannya? Aku rasa kamu sengaja kembali untuk menertawakanku. Wang Lan tidak mungkin ibuku. Aku tidak percaya. Junseng. Junseng, ayah. Ayah. Ayah sudah bangun. Junseng, Wang Lan adalah ibumu. Katakan padaku di mana dia, di mana dia. Ayah, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku akan membantumu berjalan. Mingzu. Kamu sudah menderita. Siyu. Biarkan aku bertemu ibu. Sekali saja. Apa gunanya menyesal sekarang? Dokter bilang ibu mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Kamu tahu semua ini terjadi karena kamu, kan? Aku brengsek. Aku minta maaf, ibu. Yang seharusnya terbaring di ranjang rumah sakit adalah aku. Siyu. Ibu adalah orang yang begitu baik. Kenapa bisa punya anak sepertimu? Masuklah. Ayah. Kamu. Hah? Ibu. Polisi sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Kecelakaan mobil yang ibu dan ayah alami 13 tahun yang lalu. Semuanya disebabkan oleh Zhang Laoshi yang menyuap pengemudi truk. Ibu. Aku sudah mengundurkan diri dari posisi General Manager. Selanjutnya, aku akan mulai dari bawah dan menjadi orang baik. Ibu, aku benar-benar tahu aku salah. Asalkan ibu bangun, ibu boleh memukul atau memarahiku sesukamu. Ibu. Ah. Anak bodoh. Ibu tidak menyalahkanmu. Di dunia ini, mana ada orang tua yang benar-benar menyalahkan anak-anak mereka sendiri. Ibu. Ayah, kakak, Siyu. Ibu bangun.